Shalom, selamat siang. Kembali berjumpa dengan saya, EJ Elias Jangkin di channel Honai Bagus. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Injil bagi Free Thinker karya Michael Densmore, terbitan Momentum. Review buku kali ini saya akan bagi dalam 3 tahap. Yang pertama, review buku ini saya akan membahas tentang ringkasan pendek tentang buku ini. Yang kedua, saya ingin memaparkan tentang kelebihan-kelebihan daripada buku ini. Dan yang ketiga, saya akan memaparkan tentang masukan atau kelemahan-kelemahan dari buku ini. Buku ini Injil bagi Free Thinker karya Michael Densmore. Buku ini ditulis bersumber langsung dari pengalaman pelayanan Michael Densmore. Dalam pelayanan Michael Densmore, satu ketika ia melihat kira-kira pada awal Perang Dunia Kedua itu mulai muncul konsep dan pemikiran-pemikiran tentang Allah. Awal Perang Dunia Kedua itu ada 4 konsep manusia tentang Allah yang muncul di zaman-zaman secara bergantian. Nah, pandangan atau konsep Allah yang pertama itu Allah dipandang sebagai penguasa otoriter di surga. Nah, ini dilatar belakangi karena pada masa awal Perang Dunia Kedua itu muncul penguasa-penguasa otoriter di negara-negara Afrika, sebutlah Uganda, Kuba, Timur Tengah. Nah, penguasa-penguasa seperti ini menjadi gambaran manusia tentang Allah. Ya, Allah itu diibaratkan sebagai penguasa otoriter yang kerap kali menghukum manusia karena bersalah, karena tidak mentaati perintah-perintah. Nah, segera bahwa konsep seperti ini membuat manusia mulai bosan, mulai menolak konsep Allah yang gemar menghukum. Setelah menolak konsep Allah yang menghukum otoriter, maka manusia mulai membuat satu konsep baru lagi tentang Allah. Tentang Allah yang seperti seorang kakek yang sayang kepada cucunya. Mereka mulai membuat konsep tentang Allah yang siap memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Seperti seorang kakek yang begitu mengasihi cucunya dan rela membelikan apa saja untuk cucunya ketika cucunya meminta sesuatu. Nah, mereka mulai menciptakan Allah seperti ini. Namun, konsep Allah yang seperti seorang kakek ini pun pada akhirnya mulai menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena mereka mulai merasa konsep Allah yang baik seperti ini membuat mereka berhutang budi. Nah, setelah mereka menolak Allah yang menghukum, Allah yang otoriter, kemudian menciptakan Allah seperti seorang kakek, membuat mereka berhutang budi, maka kemudian mereka membuat satu konsep baru lagi tentang Allah. Allah itu seperti orang tua yang tinggal jauh di kampung. Nah, kali ini mereka tetap ingin berhubungan dengan Allah, tapi dalam jarak jauh begitu. Dalam pengertian bahwa Allah yang jauh atau seperti orang tua yang ada di kampung, maka Allah yang demikian tidak bisa lagi mengatur-atur, jangan begini, jangan begitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Allah yang sedemikian ini hanya saya hubungi kalau saya mau dan saya menghubungi dia lewat doa. Saya menjauhkan dia supaya tidak ada intervensi dari Allah kepada manusia. Nah, itu gambaran Allah seperti orang tua yang tinggal di kampung. Tetapi konsep seperti ini juga menimbulkan satu masalah baru, bahwa kelompok ini merasa bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan harus punya relasi dengan Allah. Jadi dengan Allah yang jauh seperti orang tua di kampung itu membuat kita seperti rasa kosong begitu. Maka muncul satu ketidakpuasan lagi dalam konsep Allah seperti orang tua di kampung ini. Karena merasa tidak puas dengan Allah yang jauh, Allah yang seperti orang tua yang jauh di kampung, maka kemudian generasi berikutnya itu mulai menciptakan satu konsep tentang Allah yang baru. Konsep Allah yang baru ini seperti orang tua yang tinggal satu atap dengan anaknya.
Allah diibaratkan seperti orang tua yang tinggal satu atap dengan anaknya. Nah, di sini mereka menemukan bahwa ada kedekatan yang baru dengan Allah. Ya, yang tadinya jauh sekarang satu atap dan berhubungan dekat dengan manusia. Tapi seperti pengalaman yang sudah-sudah, ternyata generasi ini juga dalam konsep ini menemukan kesulitan, ya, bahwa mereka melihat ketika tinggal satu atap dengan Allah, ketika berada dekat dengan Allah, maka Allah ini seperti orang tua yang mulai mengatur ini, itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan pulang di atas jam sekian. Semua dikontrol sehingga kebebasan manusia itu menjadi tidak ada. Nah, Allah dalam konsep demikian dipandang sebagai Allah yang menjadi sumber konflik, karena Allah terlalu mengatur-atur tentang kebebasan kita, tentang ini, itu, dan sebagainya. Mereka mulai tidak puas dengan konsep Allah, mulai tidak merasa cocok lagi dengan konsep Allah yang keempat ini. Karena menolak 4 konsep tentang Allah yang sudah dijelaskan tadi, maka menurut Michael Densmore menjadi semakin banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang kemudian mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan Allah yang tertera dalam kitab suci. Bahkan mereka mulai mengembangkan satu konsep tentang Allah yang baru, yang berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Dan generasi-generasi ini adalah generasi cikal bakal terbentuknya kaum free thinker. Apa itu free thinker? Secara singkat, ada pengertian-pengertian yang diberikan kepada kaum ini. Pengertian yang biasa kita dengar adalah free thinker itu adalah pemikir bebas, atau mereka adalah satu kelompok yang beriman kepada Allah dengan cara menolak agama yang resmi. Menurut kaum free thinker ini, agama dan segala aturan-aturannya itu merupakan sumber konflik belaka. Jadi kaum ini bisa dikatakan bahwa kaum ini adalah kaum yang rohani namun tidak agamawi. Nah, di dalam buku ini Michael Densmore menanggapi tentang kaum free thinker ini yang rohani namun tidak agamawi. Maka menurut Michael Densmore, tidak mungkin menjadi rohani tanpa agamawi. Sebab lewat agamawi, ya, wahyu-wahyu khusus itu diberikan, dan kita dapat mengenal, kita dapat menyentuh Allah dalam pengertian rohani hanya lewat agamawi. Dalam agamawi itu ada perintah-perintah, ada aturan-aturan. Tanpa mentaati aturan dan perintah dalam agama, maka tidak mungkin seseorang menjadi rohani. Di dalam buku Injil bagi Free Thinker ini, Michael Densmore mengemukakan kepada kita bahwa ada kerangka-kerangka berpikir dari kaum free thinker yang perlu kita mengerti. Michael Densmore menggunakan akronim 2 kata, kata 1 dan kata 2, untuk menjelaskan tentang kategori-kategori. Contoh misalnya kategori Allah dan manusia. Menurut free thinker, Allah dan manusia itu sama adanya. Manusia ini di dalamnya ada kuasa ilahi. Ilahi itu ada di dalam diri manusia, ada dalam diri benda-benda, ada dalam diri pohon, batu, dan sebagainya. Jadi yang ilahi itu ada dalam diri manusia. Manusia dan ilahi itu sama adanya. Tapi kalau menurut Alkitab, bahwa Allah dan manusia itu dibedakan. Allah itu pencipta, manusia itu ciptaan. Alam semesta juga adalah ciptaan. Dalam kategori dosa, free thinker mengerti bahwa dosa itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan akibat mereka dalam keadaan terlengah. Jadi karena mereka lupa bahwa mereka lupa bahwa mereka memiliki kuasa ilahi,
maka mereka kecolongan untuk melakukan dosa, yaitu mereka kelengahan. Tapi kalau menurut Alkitab, dosa merupakan satu pelanggaran serius tentang hukum Allah. Jadi oknum-oknum yang melakukan dosa ini secara langsung berunjuk rasa kepada Allah. Dalam kategori keselamatan, free thinker berpikir bahwa keselamatan itu ada dalam diri umat. Dan setiap manusia itu adalah Tuhan. Nah, sebenarnya mereka sedang lupa kalau mereka itu adalah Tuhan. Sebenarnya kalau mereka menyadari bahwa mereka itu adalah Tuhan dan bisa mengaktifkan yang ilahi dalam diri mereka, maka semua hal akan menjadi beres. Keselamatan juga akan tercipta bagi mereka. Nah, sementara menurut pandangan Alkitab bahwa keselamatan itu hanya di dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat bahwa kerangka berpikir free thinker cukup bertolak belakang dengan Alkitab. Dalam buku Injil bagi free thinker ini juga memaparkan tentang kepercayaan-kepercayaan kaum free thinker. Contoh hal transendensi dan imanensi. Secara imanensi, ya, Allah bagi free thinker adalah kuasa ilahi yang tidak berkepribadian. Karena yang ilahi ini ada dalam setiap diri makhluk atau manusia, ada dalam setiap alam semesta. Jadi Allah mereka memiliki imanensi dengan mereka sendiri. Dalam hal transendensi, ya, dalam hal transendensi kaum free thinker ini berbeda dengan orang Kristen kebanyakan. Kalau orang Kristen penyembahan secara vertikal kepada Allah yang ada di surga, penyembahan diberikan secara vertikal kepada Allah di surga. Tetapi bagi kaum free thinker, penyembahan mereka transendensi horizontal. Karena yang ilahi itu ada dalam diri manusia, ada dalam benda-benda, ada dalam gunung-gunung, batu dan pohon semua. Jadi sifat penyembahan mereka, penyembahan yang bersifat transendensi horizontal. Salah satu contoh sederhana, orang free thinker kalau berdoa tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk berkat ini, terima kasih Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Bagi kaum free thinker, cara mereka berdoa, ya, makanan itu, kemudian mereka foto, mereka upload, mereka bagikan kepada komunitas dengan maksud supaya semua bisa menikmati hidangan itu. Kita lihat ada pola secara horizontal dalam kepercayaan mereka. Ada juga kepercayaan-kepercayaan lain kaum free thinker seperti komunitas. Mereka menganut komunitas yang inklusif. Inklusif, komunitas yang menerima setiap orang di latar belakang yang berbeda. Mereka menerima setiap orang dari berbagai macam agama yang ada. Komunitas mereka untuk semua orang, inklusif, dan tidak seperti komunitas Kristen yang mereka katakan bahwa itu adalah komunitas yang eksklusif. Kemudian tentang natur manusia, menurut free thinker, mereka punya kepercayaan tentang natur manusia itu bersih pada awal mulanya, tidak cemar, tidak kotor, dan tidak ada dosa asal dalam diri manusia. Kepercayaan-kepercayaan berikutnya adalah apa yang terjadi setelah kematian. Kaum free thinker ini percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kaum free thinker biasanya akan percaya salah satu dari kedua hal ini. Recycle atau reinkarnasi. Recycle itu keadaan ketika seseorang mati, tubuh kembali kepada debu, jiwa akan kembali menyatu kepada yang ilahi. Atau mereka bisa percaya kepada satu konsep yang namanya reinkarnasi. Nah, reinkarnasi di sini berbeda dengan yang kita biasa pahami di reinkarnasi menurut orang Hindu. Kalau orang Hindu punya konsep reinkarnasi itu, kalau engkau baik dalam kehidupan, engkau akan berinkarnasi setelah kematian nanti, engkau akan berinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih baik, naik pangkat. Tapi kalau engkau hidup dalam keadaan jahat semasa hidupmu, maka nanti ketika engkau berinkarnasi,
engkau akan bisa menjadi hal-hal yang lebih rendah seperti tikus, kodok, ular, atau kerbau. Tapi tidak demikian dalam kepercayaan free thinker. Free thinker percaya bahwa saat semua orang mengalami reinkarnasi, maka di sana tidak ada kemungkinan untuk penurunan kualitas atau menjadi buruk. Dan setiap orang akan berproses menjadi lebih baik. Nah, itu kepercayaan yang bisa kita temukan dalam buku ini. Kita sudah mengetahui apa itu free thinker, bagaimana kerangka berpikir mereka, bagaimana kepercayaan mereka. Bahkan kita bisa menemukan bahwa sesungguhnya kaum free thinker ini kaum yang sebenarnya punya pergumulan dan pertanyaan rohani mereka itu adalah bagaimana cara memulihkan rasa penyesalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang tidak tercapai, ada hal-hal yang tidak terwujud dalam kehidupan mereka, dan itu menyisakan satu penyesalan. Dan bagaimana bisa memulihkan penyesalan itu sesungguhnya sebuah pertanyaan rohani kaum free thinker. Mungkin dalam buku ini Michael Densmore bertanya-tanya kepada gereja, apa yang sudah gereja lakukan melihat fenomena hilangnya pemuda-pemuda dalam gereja? Apa yang sudah gereja lakukan terhadap munculnya kaum free thinker ini? Dan ternyata Michael Densmore menemukan bahwa gereja memang melakukan sesuatu, seperti untuk menarik pemuda-pemuda yang sudah mulai meninggalkan gereja. Gereja mulai berbenah diri dari segi gedung, dekorasi, kemudian memperlengkapi diri dengan alat musik yang mungkin menarik daya minat pemuda. Bagi Michael Densmore, gereja masih melakukan terlalu sedikit untuk penginjilan kepada kaum free thinker ini. Pertanyaan berikut adalah, apakah gereja aware dengan banyaknya pemuda-pemudi yang meninggalkan gereja? Apakah gereja merespon tentang maraknya kaum free thinker di masa sekarang? Menurut Michael Densmore, gereja mungkin saja sudah bereaksi, sudah menginjili, tetapi yang sangat disayangkan bahwa gereja hari ini menginjili di zaman modern ini masih menggunakan pola dan strategi pelayanan ketika mereka melayani 100 tahun yang lalu. Pola dan strategi masa lampau digunakan untuk melayani di zaman modern sekarang. Dan bagi Michael Densmore itu kurang kontekstual, itu kurang relevan. Oleh sebab itu, dalam buku ini Michael Densmore itu memberikan satu pola pelayanan, memberikan satu strategi sebagai masukan kepada gereja. Di dalam buku ini ada sebuah pola yang Michael Densmore hendak berikan kepada gereja. Dan ketika saya membaca pola pelayanan yang disarankan oleh Michael Densmore, sungguh alkitabiah dan sungguh benar, dan saya secara pribadi sangat diberkati. Michael Densmore melandasi pola pelayanan yang dia berikan untuk gereja dari satu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, kalau kita membaca buku ini, ada 4 pola yang diberikan oleh Michael Densmore. Dan pola yang terakhir, bagi Allah kita gila, bagi manusia kita normal. Dan ini satu pola yang benar, yang harus dimiliki oleh gereja dalam mendekati kaum free thinker. Maksudnya, bagi Allah kita gila, bagi Allah kita gila dalam pengertian kita menyerahkan segala sesuatu tanpa sisa untuk mengasihi Tuhan. Dan betul-betul dalam komitmen yang tinggi. Pengertian bagi manusia kita normal, kita harus bisa menjadi seperti Paulus
yang bisa menyatu dengan sasaran penginjilan. Dia bisa menyatu dengan gereja-gereja, dengan jemaat-jemaat di Efesus, di Korintus, di Galatia, di Kapadokia. Ya. Kita belajar daripada Paulus. Paulus bagi manusia, dia normal. Maka kita melihat pola pelayanan Paulus yang dia begitu membaur. Tidak ada yang memisahkan dia dengan orang-orang yang akan dia injili. Ya. Dia menyatu di sana. Tidak ada jubah-jubah rohani yang memisahkan dirinya dengan orang-orang yang akan dia layani. Tidak ada yang tidak ada semacam perasaan paling suci sendiri, paling benar sendiri. Justru Paulus berusaha tampil serupa dengan mereka demi menjadi jembatan penginjilan. Nah, ini saya rasa konsep yang sangat penting untuk dimiliki gereja. Bahwa gereja tidak boleh menjadi satu komunitas yang eksklusif. Jubah-jubah kekudusan kita itu tidak boleh menghalangi kita terhadap orang-orang yang akan kita injili. Dan kita tidak boleh antipati terhadap orang-orang seperti Friedthinker ini. Kita merasa nyaman di gereja, kita merasa kudus sendiri, kita merasa benar sendiri. Dan ini menurut Michael Densmore, perasaan-perasaan yang demikian itu yang membuat gereja tidak pernah berhasil menginjili kaum Friedthinker zaman sekarang. Nah, jika gereja ingin berhasil, maka gereja mulai harus punya pola pelayanan bagi Allah gila, bagi manusia kita normal. Kita tidak bisa seperti orang Farisi. Bagi Allah mereka gila, tapi bagi manusia mereka tidak normal. Orang Farisi itu luar biasa mengasihi Tuhan. Segala sesuatu mereka lakukan untuk mentaati semua hukum Taurat. Tapi bagi manusia mereka tidak normal. Mereka merasa paling suci sendiri. Mereka merasa paling benar sendiri. Jubah-jubah keagamaan mereka itu begitu memisahkan diri mereka setinggi-tingginya. Sementara orang lain itu serendah-rendahnya. Kita tidak bisa tampil seperti orang Farisi. Nah, penting bahwa gereja harus memiliki pola pelayanan yang benar. Michael Densmore juga memberikan strategi-strategi pelayanan kepada kaum Friedthinker. Yang pertama, strategi cobalah berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Mungkin salah satunya dengan cara lewat hobi, baur dengan mereka, kita bisa menyatu dengan mereka. Yang kedua, coba kedepankan anugerah. Bukan bicara melulu tentang hukum. Bukan bicara melulu tentang kesalahan dan dosa. Tapi coba kita mulai kedepankan hal-hal yang berbasis anugerah. Yang ketiga, penginjilan kepada kaum Friedthinker. Strategi penginjilan kepada kaum Friedthinker. Gunakan kesaksian pribadi Anda. Bahwa Anda adalah pribadi yang menerima anugerah luar biasa daripada Tuhan. Dan saudara lewat anugerah itu, saudara dipulihkan dari rasa malu, dari rasa penyesalan, ya, akibat anugerah yang daripada Tuhan. Sekarang saya ingin masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu saya ingin mengemukakan tentang pendapat saya berkenaan dengan kelebihan-kelebihan dari buku ini. Yang pertama, kelebihan daripada buku ini, sejujurnya buku dengan 54 halaman ini tergolong satu buku yang cukup tipis. Tapi sejujurnya bahwa ketika saya selesai membaca ini, buku ini sangat berbobot. Dan saya sangat diberkati pertama-tama dalam hal berkat yang Michael Densmore berikan, yaitu tentang pola pelayanan yang harusnya dimiliki oleh gereja untuk melayani kaum Friedthinker. Bahwa pola itu adalah bagi Allah kita gila, bagi manusia kita normal. Saya sangat setuju. Pandangan ini bukan hanya saja benar, tetapi ini sangat alkitabiah.
Gereja yang bisa diterima, gereja yang bisa menginjili hari ini adalah gereja yang kasihnya teguh bagi Allah. Ia gila bagi Allah, tetapi bagi sesama ia normal. Dia bisa berbaur dengan sesamanya. Tidak ada kesombongan-kesombongan rohani. Tidak ada kesombongan-kesombongan, tidak ada jubah-jubah kesombongan. Tidak ada rasa nyaman di gereja. Gereja yang memiliki pola pelayanan seperti ini adalah gereja yang berdampak dalam penginjilan. Kelebihan yang kedua, ya, buku ini memberikan wawasan yang sangat dalam bagi saya secara pribadi untuk mengenal permasalahan-permasalahan, latar belakang munculnya kaum free thinker, apa kerangka berpikir mereka, apa kepercayaan-kepercayaan mereka. Buku ini mengajak saya untuk lebih mengenal dengan detail apa itu free thinker. Buku ini sungguh memberikan satu pemahaman yang baru, ya, sudut pandang yang baru bagi saya secara pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan. Sekarang saya ingin masuk ke bagian yang ketiga tentang kelemahan buku ini. Sepanjang saya mengamati buku ini, sepanjang saya membaca buku ini, saya menemukan paling tidak dua kelemahan atau masukan saya bagi buku ini. Yang pertama, buku ini mendasari pikiran dan asumsi dalam beberapa hal itu berdasarkan survei, data, dan fakta di Amerika. Menurut saya, ketika Michael Densmore berupaya meneliti fenomena masifnya orang-orang meninggalkan gereja di Indonesia dan masifnya mereka yang meninggalkan gereja itu menjadi kaum free thinker, alangkah baiknya menggunakan survei, data, dan fakta yang ada di Indonesia supaya asumsi, kesimpulan itu bisa lebih objektif. Apalagi kalau kita melihat perbedaan kultur antara Amerika dan Indonesia itu sangat berbeda. Pola pikir sangat berbeda. Budaya sangat berbeda. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan ketika berbicara tentang free thinker, bicara tentang fenomena maraknya gereja ditinggalkan oleh pemuda-pemudi, maka itu menurut saya akan lebih baik jika berdasarkan fakta dan data setempat di Indonesia. Kelemahan yang kedua, seharusnya buku ini adalah buku yang secara khusus ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, atau aktivis-aktivis gereja. Karena buku ini adalah buku yang begitu kental dengan ajakan penginjilan, begitu getol dalam misi penginjilan. Ya, kalau kita bicara tentang penginjilan, maka sudah barang tentu haruslah pribadi-pribadi yang memang punya panggilan, punya passion di situ, punya karunia di situ, punya ketertarikan di situ. Tidak bisa penginjilan itu dilakukan oleh jemaat awam. Hanya masukan saya bahwa buku ini disarankan secara spesifik kepada hamba-hamba Tuhan, kepada penginjil-penginjil, atau paling tidak kepada aktivis-aktivis gereja, bukan kepada jemaat awam secara umum dalam gereja. Karena apa? Karena Michael Densmore pun agaknya setuju dengan pendapat saya. Dalam halaman 39, Michael Densmore mengatakan bahwa ketika engkau pergi menginjili kaum free thinker, itu jangan pergi sendiri-sendiri. Karena kalau engkau pergi sendiri, itu potensi bahwa engkau akan terseret itu sangat besar. Oleh sebab itu, Michael Densmore juga menyarankan supaya kalau pergi menginjili kaum free thinker itu pergilah berdua, bertiga, jangan sendirian. Karena apa? Karena memang penginjilan, apalagi kepada komunitas free thinker, itu memang harus
eh, orang-orang yang memang pertama mungkin terlatih, yang kedua memang harus punya panggilan di situ, yang ketiga punya passion di situ. Memang mereka yang sudah disiapkan oleh lembaga dan oleh Tuhan untuk hidup dalam panggilan misi ini. Dan kira-kira itu masukan saya untuk buku ini. Dan saya kira sekian tentang review buku ini. Ya, sebagai saran akhir saya, buku ini sangat baik untuk dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, terutama kepada penginjil-penginjil, atau mungkin juga kepada aktivis-aktivis gereja. Supaya apa? Supaya kita punya satu paradigma yang baru, pola pelayanan yang baru, konsep yang baru tentang penginjilan, secara khusus dalam penginjilan kaum free thinker. Dalam buku ini kita bisa mengenal kaum free thinker seperti apa, mengenal kerangka berpikirnya, mengenal kepercayaan-kepercayaan mereka. Terlebih lagi, kita bisa mendapatkan satu pola yang sangat alkitabiah yang diberikan oleh Michael Densmore, serta strategi-strategi pelayanan yang dia berikan. Saya kira sekian review buku saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe, share, dan pencet tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.